Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi ini matahari masih malu-malu menampakkan sinarnya. Masih betah bersembunyi di balik awan yang mendung. Sisa gerimis semalam menambahkan suasana dingin dan mencekam. Namun tidak bagi Anna. Perempuan itu terlihat begitu semangat dengan menyambut harinya. Semalam mereka baru saja tiba di kotanya setelah 5 hari berlibur dari Bali. Semangatnya begitu terasa kembali, begitu menyambangi rumahnya. Bi, bangun! Anna menoel-noel pipi suaminya yang masih asik di bawah gelungan selimut. Zidan menyipitkan matanya, menyorot malas, lalu kembali memejamkan matanya. Ih, kok tidur lagi sih? Mau sarapan pakai apa? Hari ini masih mau cuti? Tanyanya hati-hati. Masih ngantuk sayang, jam berapa sih emangnya? Tanya Zidan masih dengan mata yang terpejam. 7:30, Bi. Seketika Zidan membuka matanya. Kok masih gelap? Anna mencebik. Bukan gelap dan Bi, tapi mendung, semalam kan hujan. Pantesan dingin banget hawanya, peluk dong sayang. Disuruh bangun juga. Ayo mandi, aku buatin sarapan dulu. Mau sarapan pakai apa? Zidan terduduk sempurna dengan pandangan menyorot Anna tajam. Mau sarapan kamu? Hah? Buk! Anna memukul suaminya dengan guling, membuat pria itu mengerjap beberapa saat. Aduh, Answi sakit. Biarin, jawab Anna acuh. Kamu mah gitu, suka KDRT sama aku. Makanya bangun, jangan mesum terus. Normal sayang, sumpah masih males banget kalau hari ini mesti masuk ngantor. Papa pasti ngerti lah kalau aku juga masih capek. Ya udah, terserah, nanti aku bilangin papa. Anaknya katanya malas ke kantor, minta dipecat. Nakal rese. Sini, aku mau cium kamu sayang. Nggak mau. Anna langsung melesat keluar dari kamar. Gadis itu menuju dapur dan hendak membuatkan sarapan untuk Zidan. Setelah usai sarapan, Zidan berangkat ke kantor. Sementara Anna, gadis itu akan pergi bertemu dengan Naya dan Vivi. Anna akan membagi oleh-oleh buat sahabatnya sekaligus temu kangen. Namun sebelumnya Anna akan menyambangi rumah mertuanya dan juga rumah orang tuanya terlebih dahulu. Maaf Ma, cuma sempat beli ini. Mas Zidannya susah banget diajak keluar. Ini aja nyarinya sih yang sebelum pulang. Ucap Anna ketika membawakan buah tangan untuk Mama Alin. Gak usah juga gak apa-apa kok sayang. Kamu seharusnya gak usah beliin kami apa-apa. Cukup kasih oleh-oleh Mama cucu. Jawab Mama Alin berbinar. Amin. Ica mana mah? Tumben sepi. Ada kelas dia. Hari ini berangkat pagi. Mungkin sebentar lagi pulang. Oh, pantesan sepi. Titip ini aja deh mah. Titipan Ica. Anna mengangsurkan paper bag berisi heavenly coklat. Assalamualaikum, suara Ica menggema di seluruh ruangan. Waalaikumsalam, jawab Anna dan Mama Alin kompak. Yang bulan madu udah pulang. Itu buah tangan buat aku ya kak? Tanyanya antusias sambil menunjuk paper bag di tangan Mama berukuran sedang berisi heavenly square box. Iya Cak, ini dari kakak kamu, jawab Mama. Wah, makasih kak. Beneran dibawain. Padahal aku ngasal ngomong doang. Ya, sama-sama. Dibeliin dong, Dek. Masa cuman coklat gak disempetin? Ya, aku kira Kak Anna dan Kak Zidan tidak sempat keluar karena saking asiknya di kamar. Ica nyengir sendiri yang hanya dibalas senyuman oleh Anna. Karena faktanya memang Zidan susah diajak keluar selama di sana. Ya udah mah, Cak. Aku pulang dulu ya. Pamit Anna, lalu mencium punggung tangan Mama Alin dengan takzim. Setelah dari rumah ibu mertuanya, Anna langsung menuju ke tempat di mana Naya dan Vivi sudah menunggu. Tapi berhubung kejadian kemarin cukup membuat Anna sedikit trauma, sekarang kalau pergi-pergi, Anna mendapat pengawasan ekstra dari orang suruhan Zidan agar Anna tetap dalam pengawasannya, sebab kejahatan bisa mengintai dirinya kapan saja. Mereka janjian di Bruno Cafe, tempat yang nyaman dan rekomen banget buat sekedar nongkrong sama sahabat atau hangout sama doi. Anna,
Itu suara Vivi yang langsung menyerukan namanya begitu sosok cantik sahabatnya itu sampai memasuki pintu. Mereka cipika-cipiki bersama sesaat setelah saling berhambur menyambut kedatangannya. "Gimana bulan madu lo? Sukses?" tanya Vivi dan Naya kepo. "Sakit," jawab Ana spontan. "Hah? Maksudnya?" Vivi kepo maksimal. "Ya gitu deh, namanya juga anak gadis, hehe." "Lo udah pada pesen makan, minum?" "Udah, lo udah gua pesenin sekalian kok tadi, sesuai selera lo." "Makasih guys, emang paling pengertian. Nih oleh-oleh buat kalian." "Asik, gua kebagian," ucap Vivi girang. Tapi gue masih kepo, maksud lo sakit apa ya?" Otak polos Vivi mendadak loading. "Jangan bilang kalau lo baru ngasih haknya pada suami lo." "Emang iya," jawab Ana enteng. "Anjir, suami lo sabar banget. Aku juga dulu gak langsung sih sama Mas Deren, sebulan lebih lah." "Ya kalau Naya masih masuk akal lah, penyesuaian dulu karena dijodohkan. Tapi kalau lo atas dasar apa menunda gituan?" "Asem, jawab apa gue sama mereka? Gak mungkin banget bilang nikah kontrak, pacar bohongan." "Ya gue takut aja dan ternyata emang beneran sakit banget. Tapi nikmat," jawab Naya cepat. "Sialan lo pada bikin gue panas dingin." "Udah jangan bahas gituan, rahasia. Kasian Vivi nanti kepengen, belum halal, hahaha." Ana berdecak kesal memandang jam di tangan kirinya. Suaminya itu sudah janji menjemput dari sejam yang lalu, tapi belum kelihatan batang hidungnya juga. Dihubungi nomor Zidan sibuk dan di luar jangkauan. Kesel. "Jadi ceritanya gue di PHP ini sama suamiku. Awas aja kamu Bi," geram Ana kesal. Sial, itulah satu kata yang tepat untuk hari ini. Bimbingan gagal sebab dosen mendadak cancel dan sekarang ditelantarkan begini di tengah terik matahari. Mimpi apa semalam gue ya? Pingin banget mengumpat sepanjang jalan kenangan. Tintin, bunyi klakson itu cukup memekik telinga Ana. Spontan gadis itu langsung menoleh ke sumber suara. "Ngapain di sini?" tanya pria itu sambil membuka helmnya, namun masih duduk anteng di atas motor. "Ngemis," jawab Ana acuh dan menjengkelkan. "Pantes sih, muka kucel, rambut lepek, dan baju kusut. Tapi masih kelihatan kok cantiknya. Ayo naik." Ana masih berdiri di tempatnya, tanpa peduli mendengar celoteh Dimas. "Cuaca cukup terik, jadi gak baik buat kulit lo, Beb. Kuilah, gua anter." Gadis itu terdiam beberapa saat. Ia sedang menimbang antara kesalnya atau mengikuti ajakan Dimas. Iya, enggak, iya, enggak, iya, enggak. "Oke deh, Hana gak marah? Kan gue udah bilang gue udah putus, aman 100%. Lo sendiri kenapa gak dijemput suami?" "Mungkin dia sibuk, biasanya juga gak pernah telat." "Ngamuk gak kira-kira kalau lihat kita boncengan kayak gini?" "Enggak, kan gak lihat." "Kalau lihat, kira-kira bakalan gimana?" "Gak tahu, semoga gak lihat." Motor Dimas melaju dengan perlahan meninggalkan area kampus. Setelah setengah perjalanan, Dimas lantas tak segera menuju rumah Ana maupun rumah yang kini ditempati dengan suaminya. Kita mau kemana? Katanya mau nganterin pulang." "Bentar, kita beli minum dulu. Emang lo gak haus? Gua aja haus." Motor Dimas terparkir sempurna di halaman sebuah kafe. "Ayo turun, mampir bentar doang. Panas nih, haus." "Gue tunggu di sini aja lah, lo bungkus aja minumnya." "Takut banget, suami lo ditelepon Gih. Bilang pulang dianterin Dimas, nanti gue yang ngomong. Handphonenya dari tadi gak bisa dihubungin." "Ya minimal kirim pesan, ngabarin kalau lo jalan pulang." "Udah dari tadi, masih centang satu, kayaknya emang sibuk deh." Ana masih kesal karena Zidan tidak kunjung merespon pesannya. Bahkan dia terkesan lupa untuk menjemputnya hari ini. Akhirnya gadis itu pun mengiyakan ajakan Dimas.